Iblis akan berusaha terus menggoda kita ini, mendatangi kita ini dari seluruh penjuru. Dia datangi dari depan, tidak bisa dari muka, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama kembali mengucapkan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, juga kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di subuh ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini dasar tausiah kita Al-Quran surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini adalah surat yang ke-15, ayat 39 dan 40. Jadi Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Inti dari ayat ini Bapak adalah bahwasanya iblis itu sudah menyatakan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah dicap sebagai makhluk yang sesat, dia berusaha akan menggoda kita manusia ini, akan menjerumuskan kita ini nanti sampai seluruhnya gitu, bisa bersama dengan dia nanti di dalam neraka. Tapi ada satu golongan Ibu Bapak disampaikan oleh ini, itu tidak bisa ditembus oleh iblis, yang namanya orang-orang yang ikhlas. Nah, ini kajian kita adalah orang-orang yang mukhlis, yang tidak bisa digoda oleh syaitan atau iblis. Mari kita lihat kembali beberapa ayat ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi. Dan iblis berkata, ya Tuhan, bima awaitani, oleh karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, la uzayyinanna lahum, maka pasti akan kami jadikan kejahatan, keburukan, dosa-dosa itu terasa indah bagi mereka di bumi ini. Jadi ini langkah pertamanya. Jadi karena engkau telah memutuskan aku sesat, kata iblis, Ibu Bapak, bersama Allah ini komunikasinya, dialognya. Iblis memastikan atau berusaha, apa langkahnya? Dia akan berusaha, iblis itu pasti akan dia jadikan terasa indah. Rancak bantuannya kejahatan. Indah, senang rasanya dosa. Jadi inilah perbuatan pertama yang dilakukan iblis. Bagaimana seluruh manusia ini durhaka pada Allah, dia hiasi kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, itu terasa indah bagi orang-orang yang melaksanakannya. Berarti kalau ada orang yang sudah merasa indah, merasa hiasan, merasa terus dia berbuat kejahatan, dosa, senang dia, itu sudah terperdaya oleh iblis. Berarti iblislah berhasil menguasai dia, Ibu. Lah sampai visi kerja iblis. Nah, ini yang harus kita hati-hati, Ibu. Maka kadang-kadang perbuatan dosa, maksiat, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah itu dihiasi indah. Karena dalam ayat lain, Ibu, adalah iblis itu akan berusaha terus menggoda kita ini, mendatangi kita ini dari seluruh penjuru. Dia datangi dari depan, tidak bisa dari muka, dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dari kanan. Tidak bisa dari kanan, dari kiri. Dari seluruh penjuru itu, dia datangi. Tidak bisa dia berjalan kaki, dia datang dengan pasukan berkuda. Ini bahasa yang lain. Dia akan terus menggoda kita. Itulah yang harus hati-hati, Ibu dan Bapak. Sampai bila iblis menggoda, sampai nanti akhir kematian kita. Maka yang paling baik, kata Nabi Muhammad, adalah dia terus akan menggoda kita pada saat sakratul maut. Lah di kerongkongan nafas itu masih dia akan berusaha, Ibu Bapak. Maka itu harus hati-hati. Ada istilahnya orang-orang yang awalnya ahli ibadah yang soleh, tapi di akhir kematiannya iblis berhasil menguasai dirinya sehingga dia kafir. Itulah yang harus hati-hati. Itulah doa tadi, benar. Kita berhasil melawan godaan iblis pada saat sakratul maut. Terus baca doa tadi. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kok doa itu harus baca. Agar nanti kita hawin, menang kita nanti, kita berhasil nanti, murah nanti pada waktu sakratul maut. Karena inilah saat perjuangan terakhir iblis menggoda kita, Ibu. Nah, kita lanjutkan ini. Di qala rabbi bima awaitani, karena engkau telah mencap aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, maka kata iblis, aku akan menghiasi bagi mereka itu terasa indah perbuatan dosa. Wala uwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan manusia itu seluruhnya. Gitu. Jadi lah janji iblis. Seluruh manusia itu tidak pilih ketek gadang, tidak pilih pangkat jabatan, siajuanya dia akan diusahakan oleh iblis untuk disesatkan semua. Inilah, Ibu dan Bapak, target dari iblis, bagaimana kita ini semua itu disesatkan. Lalu yang paling indah ini, Ibu dan Bapak, adalah
iblis sendiri mengatakan illa, kecuali. Yang kecuali kalau yang ambil pendapat, yang kita berusaha jangan sampai awak bisa sesat oleh godaan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena ikhlas. Jadi mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Artinya berapa adalah iblis. Bahasa mukhlasin ini sebenarnya lebih tinggi dari ikhlasnya. Kalau ikhlas itu dalam konsep orang berusaha dia bagaimana seluruh amalnya itu lillahi ta'ala. Tapi mukhlis ini Allah sendiri yang memilihnya. Gitu. Lalu baca kita berusaha bagaimana nanti kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ikhlas ini. Pilihan Allah. Bagaimana caranya Bapak? Inilah diantaranya. Orang yang mukhlis ini salah satu kuncinya adalah dia berusaha dalam seluruh ibadahnya menghadirkan Allah. Itulah konsep ihsan dalam konsep kajian agama Bapak. Ihsan. Apa makna ihsan? Ka'annaka tarahu. Jadi awak ini beribadah sebagaimana kita melihatnya Allah. Fa illam takun tarahu. Nah, kalau anda dapat melihat Allah, yakinlah fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kalau konsep mana? Mahwal ihsan. Apa yang ihsan itu? Ka'annaka tarahu. Bagaimana kita ini seakan-akan melihat Allah. Kalau anda nampak Allah, yakinlah fa innahu yaraka. Dia Allah itu melihat kita. Itulah konsepnya. Itulah rahasianya. Bagaimana nih kita mendapatkan agar iblis tidak bisa menembus godaan pada kita. Mari kita berdapat dalam seluruh ibadah yang kita lakukan ini bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awak dilihat di Allah. Kalau yakin dilihat Allah, tentu akan malu kita beribadah asal-asalan. Nah, ini maksudnya. Kalau sembahyang awak mulai dari takbir, Allahu Akbar. Apalagi ini tadi setiap Jumat kita berusaha bagaimana membaca ayat sajadah itu dalam waktu yang rentang panjang itu Bapak. Mari berusaha bahwa Allah melihat kita dalam seluruh rangkaian detik per detik ibadah kita. Mulai Allahu Akbar, nanti ruku Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi sampai tahiyatul, mulai dari takbir sampai salam. Inilah kita berusaha bagaimana kita berapa? Ikhlas, mukhlis tadi, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ibadah kita. Kalau yang tidak bisa nanti ditembus oleh Allah. Ini berat ya Pak? Ikhlas menghadirkan Allah, ridho dengan semua yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala ini adalah perbuatan yang berat bagi manusia. Kenapa berat? Nah ini Imam Ibnu Qudamah pernah menyampaikan Ibu apa? Ikhlas ini barik bagi manusia. Sebabnya disampaikan yang mengganggu kadang-kadang keikhlasan awak itu adalah ada 3 sebabnya. Yang pertama yang Bapak, kita manusia ini suka pujian. Ini karakter. Ini menurut pendapat Imam Qudamah, Ibnu Qudamah. Bahwasanya bahwa kadang-kadang bare ikhlas lillahi ta'ala karena konsep dasar manusia itu suka dipuji. Suka disanjung orang lain. Suka dipuji ibadahnya. Ini karakter. Sehingga kadang-kadang kenapa orang lebih suka pujian, ini logikanya. Lebih senang orang dipuji daripada kadang-kadang dia pitih. Nah. Ini logikanya Imam Ibnu Qudamah. Mana sih sama kan? Kalau tanya kini Bapak, mai Bu yang senang dipuji atau dia pitih, baik Bu? Pitih Bu. Kalau mak emang itu ceritanya suaranya gak galak-galak tapi serius mah.
Logika manusia kan suka dipuji daripada pitih. Ba mau jadi mana Pak? Katiko diambil perumpamaan lain, katiko yang dua ko palsu. Nah, pitih asli, pujian asli, katiko nanti ba mau jadi orang sanang tuh katiko yang dua ko palsu. Pujian palsu, pitih palsu. Nah, kalau ada palsunya namanya yang suka ibu Pak? Yang pujian palsu. Cobalah contohnya. Bapak suami ini memuji palsu pada istri ya Pak ya. Orang mah kalah tua contoh lah berumur makin gaek. Dia tambah tua tambah rancak, tambah kami, yo nampaknya gitu. Tambah mulus nampaknya. Itu asli atau palsu tuh Pak Ibu? Palsu. Pujian palsu. Ah itu bahasanya, tidak akan mungkin orang makin tua tambah rancak dulu. Tambah rancak, tambah kame. Ini bahasa luruhnya, Pak. Berarti adalah pujian palsu, tapi awak senang. Itu pun dianjurkan. Berarti manusia senang dipunya. Tetapi Ibu, udah tambah gagah, tambah tua nampaknya. Itu sebenarnya pujian palsu. Tapi awak senang. Berarti manusia senang dengan pujian palsu. Tapi awak gapiti, Ibu. Ada 3 piti 1 juta. Tapi piti itu piti palsu. Ini apa Ibu? Tidak mau kita. Itu artinya adalah kita lebih senang dipuji daripada diberi uang. Ini dalam konsep Imam Ibnu Qudamah. Ikulah yang kadang mengganggu hawa, mengganggu keikhlasan kita. Dipuji kita, memberikan infak ke masjid, lah mulai senang hati awak. Dipuji awak Bu, ini hebat Ibu ya puasa Senin Kamis taruh ya awak tak bisa, senang hati awak. Syukur Ibu yo lah pulang dari makan haji, senang hati awak. Maka harus berusaha Ibu Pak. Bagaimana meletakkan pujian manusia itu tidak boleh mengalahkan keikhlasan kita pada Allah. Jangan sampai ria Pak. Kalau manusia tadi senang dipuji, sikolah letaknya murah iblis menggoda kita Ibu Pak. Nah, itu apa ini? Tak dapat dah oleh tadi, tak bisa murah kita ditimbul oleh iblis. Karena itu kita berusaha buat apa? Berlatihlah. Dipuji manusia atau tidak dipuji manusia, kita tempatkan secara proporsional, kita biasa-biasa saja. Jangan terpengaruh hati awak. Yang kita harapkan, keridhaan Allah. Maka ada orang yang berapa? Dia berusaha, tidak ingin dipuji orang lain. Dia berusaha beribadah secara sembunyi-sembunyi. Ini satu rahasianya orang tidak ingin dipuji. Berusahanya tidak usaha. Kau bayangkannya apa? Lah pulang orang sadar dari masjid kok. Tidak ada orang lain barunya masuk ambil ke kota infak. Ini ada usaha. Karena mungkin dia takut nanti dipuji oleh orang lain. Nah itu yang pertama tadi. Manusia itu sering atau susah dia ikhlas. Karena ada dia suka dipuji. Nah, yang kedua. Kenapa manusia itu berat ikhlas? Karena tabiat manusia itu tamak pada dunia, rakus urusan dunia. Ini karakter. Maka ada bahasa hadisnya. Seandainya manusia ini diberi 1 lembar emas, dia minta lembar emas yang kedua. Dia hanya selembah atau sebesar gunung, gadang, manusia itu tidak puas. Dia minta lagi, berusaha lagi dia mendapatkan emas yang kedua. Dapat rumah cie mengunduh, dapat arato cie balik cie lagi, dapat oto dua balik nang ketiga, sampai sebelumnya terus menambah mengumpul-ngumpulkan harta. Inilah karakter awak itu manusia itu suka atau tamak dengan harta dunia. Iko yang menyebabkan sulit barek bagi manusia tertentu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baca nih Pak. Mari kita berusaha jangan sampai kita terlalu tamak pada urusan dunia. Karena dunia ke berapa? Yakinlah hendak akan wak bau besok ke dalam kubur. Semua harta kita ini berapa? Tidak ada satupun yang kita bawa ke kubur nanti. Di akhirat. Yang kita bawa ke liang lahat hanyalah bungkusan kain kafan. Maka tidak boleh terlampau berlebih-lebihan mengumpulkan harta dunia itu yang menyebabkan kita mungkin
bermaksiat atau ingkar kepada Allah. Kalau persoalan buliah kayu, boleh apa? Ini dianjurkan kita disuruh bekerja sungguh-sungguh, terus bersungguh-sungguh. Tapi Bapak jangan nanti harta dunia itu melalaikan kita dalam urusan dunia akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak. Nah, yang terakhir kenapa manusia itu kata Ibnu Qudamah bare ikhlasnya? Karena manusia itu tidak suka dicela orang lain. Tidak suka dicemooh orang lain. Dia mau menampilkan eksis dirinya, menampilkan dirinya, orang lain beribadah, dia juga beribadah. Nah, apalagi ini mungkin berapa? Orang lain bisa korban, dia juga mau korban. Siapa bisa beribadah itu? Oh, apa enggak? Jadi karakter manusia itu, dia tidak mau dicela orang lain, maka dia menampakkan dirinya eksis, tampil juga di depan. Ikal yang kadang menyebabkan dia tidak bisa ikhlas. Orang lain punya jabatan, nanti dia tidak mau dicaci, dia akan kenapa tidak dapat jabatan. Orang lain punya mobil, punya Honda, kok dia tidak dapat? Karena manusia ini kadang-kadang mendapat terhadap orang-orang tertentu suka mencela orang lain. Padahal mungkin orang itu dia tawadu, ikhlas, tidak ingin yang model itu, maka dia disinggung, disindir, dicaci, dicela. Karena karakter manusia itu tidak mau dia dicela oleh orang lain, inilah yang menyebabkan satu ibu Bapak, dia tampil eksis sehingga dia tidak lagi ikhlas. Inilah pendapat Ibnu Qudamah ibu Bapak. Maka dari itu kita juga berusaha, seandainya pun ada orang lain mencela, mencaci, atau kini bahasanya menghina, biasa saja, biarkanlah. Yang penting Allah ridho dengan kita. Teman-teman. Pendapat orang lain silakan. Pendapat miring, kurang baik pada kita, biarkan. Yang menilai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan manusia yang memberi kita rezeki, bukan manusia yang memberi kita pahala, bukan manusia itu pula yang membawa kita nanti ke surga, tapi adalah kita dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak, mari kuncinya, mari kita berusaha. Tadi adalah bagaimana seluruh rangkaian ibadah kita ini adalah ibadah yang betul-betul ikhlas agar nanti kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang mukhlis tadi. Berarti mukhlis yang tidak bisa ditembus oleh setan itu adalah orang-orang yang ikhlas dia dan Allah pun memilihnya. Allah pun hadir pada dia sehingga iblis tidak bisa menembusnya, tidak bisa lagi menggodanya. Mudah-mudahan nanti sampai kapan Bapak kita berusaha sampai akhir hayat kita nanti, sampai sakaratul maut, kita selalu menjadi hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.